Kami mengucap syukur akan kehadiran Tuhan di tempat ini pagi ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami, siap untuk Engkau Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Mari kuasai setiap hati, pikiran yang sudah hadir, biar Roh Kudus bergerak di tempat ini. Sementara firman dinyatakan, Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kami yang terbuka kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut pribadi Tuhan di tempat ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Coba lihat wajah kiri kanannya, berikan senyuman Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kelihatannya sudah mulai ngantuk-ngantuk ya, bolehlah ditepuk-tepuk ya Bapak Ibu ya. Ini pertama kalinya saya melayani di ibadah pagi, Bapak Ibu. Saya pernahnya di ibadah siang dan sore. Jadi mungkin Bapak Ibu belum kenal dengan saya kenalan dulu Bapak Ibu. Karena katanya kalau tidak kenal, tidak sayang. Jadi saya mau disayang, makanya saya kenalan ya Bapak Ibu ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu. Nama saya memang banyak ya, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi ya. Semua saya pakai ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang saking bingungnya panggil saya Iman Wahyudi lah, Irwan Wahyudi lah, ada yang Iwan Yahudi lah ya. Padahal saya orang Jawa dibilang orang Yahudi ya. Nah Bapak Ibu supaya Anda cepat ingat panggil saya Iwan aja Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Saya harusnya datang dengan istri dan anak, tapi anak saya belum bangun, jadi dia ikut ibadah yang kedua nanti Bapak Ibu ya. Nah saya hari ini akan berkhotbah, judulnya Harapan dalam Kemustahilan. Ya, boleh dimunculkan slide saya ya. Harapan dalam kemustahilan. Kita akan baca di ayat yang sudah sering kita mungkin dengar ceritanya Bapak Ibu ya. Ya, di Yohanes pasal yang kelima, saya coba dulu ya. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 4 ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar, berarti banyak ya orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Ngapain mereka kok ngumpul di situ semua? Menantikan guncangan air kolam itu. Emangnya kenapa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu kalau Anda lihat yang digarisbawahi ayat keempat yang digarisbawahi itu sebenarnya dalam salinan kitab dalam bahasa asli yang paling tua yang kita punya sekarang, yang manusia pegang sekarang, ayat itu nggak ada. Jadi rupanya itu ayat ditambahkan belakangan Bapak Ibu ya. Oleh para penyusun Alkitab ditambahkan satu ayat itu. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih informasi ini, orang nanti baca cerita ini bingung. Kok orang-orang sakit ngumpul di tepi kolam itu kenapa emangnya? Nah ditambah informasi ini, tapi Bapak Ibu informasi ini sebenarnya adalah mitos. Jadi bukan beneran, itu kepercayaan lokal, kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Mereka percaya bahwa ada malaikat sewaktu-waktu turun. Nanti kalau malaikatnya turun, airnya goyang-goyang. Nah siapa yang sakit nyemplung menjadi sembuh. Itu konon katanya. Jadi itu tidak benar-benar terjadi seperti itu. Jadi masyarakat percaya dari mulut ke mulut diceritain, makanya orang sakit kumpul di situ semua. Oke jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan ayat Alkitab yang aslinya yang ditulis oleh Yohanes, tidak ada ayat itu. Itu ditambahkan belakangan untuk ngasih tahu supaya orang kalau baca cerita ini tuh ngerti kenapa mereka kok kumpul di situ. Tapi sebenarnya malaikat ada nggak turun ke situ? Sebenarnya tidak. Ya. Nah jadi ngapain orang-orang ini ngumpul di situ? Kan katanya gitu ya. Tapi nggak benar-benar ada malaikatnya. Jadi sebenarnya mereka agak zong juga nggak sih? Iya agak-agak zong juga ya Bapak Ibu ya. Nah saya kasih konteks supaya Bapak Ibu nangkep ya. Lalu berikutnya kita baca ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, nah ini penting nih kalimat yang saya beri warna merah Bapak Ibu. Dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, pernah nggak ngerasain punya masalah,
tapi sudah 38 tahun nggak beres-beres masalahnya. Ada yang pernah Bapak Ibu ya? Punya masalah sudah 38 tahun, nggak selesai-selesai itu masalah. Sudah melakukan semua cara, sudah melakukan semua yang bisa dilakukan, tapi nggak selesai juga. Wah itu rasanya stres banget Bapak Ibu. Ada di sini yang punya utang nggak lunas sampai 38 tahun? Ya, waduh rasanya kayak gitu banget ya. Ada yang punya masalah ya, ada orang yang merongrong 38 tahun gangguin hidup kita terus gitu ya. Jangan disenggol sebelahnya ya. Kamu tuh 38 tahunnya bikin hidup saya stres gitu ya. Kalaupun ada Bapak Ibu, wah rasanya itu udah kayaknya udah putus asa banget. Bapak Ibu saya punya anak setelah tahun ke-15. Ya, udah mengusahakan semua, saya pergi ke dokter tuh udah ganti belasan dokter, Bapak Ibu 12-13 dokter saya sudah datengin. Setiap kali ganti dokter, diagnosanya ganti-ganti, saya sampai bingung Bapak Ibu ya. Nah, nggak dapet, sudah coba ini itu, wah udah dari mulai obat, suplemen, herbal, dokter, sinse, sampai terakhir tante saya bilang, kamu udah coba pijet belum? Oh pijet apa? Pijet pembuka rahim. Ada ya? Pijet pembuka rahim, udah kayak membuka tingkap surga saudara. Ya. Dia bilang gini, nanti kalau dipijet rahimnya kebuka, bisa punya anak. Wah semua udah dicoba, tapi gak ada yang berhasil Bapak Ibu. Sampai 14 tahun. Saya belum 38 tahun loh Bapak Ibu. Baru 14 tahun, itu aja saya udah putus asa. Saya udah bilang sama istri saya, udah lupakan ya, kita gak akan pernah punya anak. Jadi di kepala saya udahlah, kita stop aja. Jadi paling stres kalau pergi kemana-mana orang nanya, anaknya berapa? Aduh nanya anak lagi ngapain sih nanya anak gitu ya. Terus kalau kami ngomong gitu ya, belum Bu, belum Pak, belum punya anak. Baru merit ya? Mentang-mentang saya awet muda. Ya. Baru merit ya? Udah 14 tahun. Oh gitu, langsung diem ya. Bapak Ibu, saya tuh paling stres ya. Apalagi kalau pulang kampung, pertemuan keluarga, waduh itu saya stres banget. Kenapa? Karena papa mama mertua saya itu selalu setiap kali kita ngumpul tuh gini, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Dalam hati saya juga udah berdoa, udah dari 14 tahun yang lalu berdoanya, ya pasti. Wah kata pasti itu makin berat saya, ya. Karena papa mama mertua saya bilang ini, pasti Tuhan akan berikan. Waduh saya makin stres, seolah-olah saya yang menentukan. Padahal saya udah kemana-mana Bapak Ibu, itu baru 14 tahun loh. Belum 38 tahun loh Bapak Ibu. Bagaimana bayangin orang ini 38 tahun nggak sembuh-sembuh, stres sekali. Makanya Bapak Ibu, apa yang Yesus tahu? Kan tadi kan ayatnya bunyinya gitu ya. Karena Yesus tahu, apa yang Yesus tahu? Yesus tahu orang ini paling putus asa. Loh, orang sakit banyak di tempat itu. Yang lumpuh juga bukan cuma dia. Yang lumpuh orang lain juga ada. Kenapa kok Yesus datanginya yang satu ini? Orang sakit banyak kok yang didatengin yang satu ini. Karena yang satu ini yang paling lama gak pernah sembuh. Dia sakitnya paling lama dan dia paling putus asa. Dan dia di depan kolam ajaib tapi gak pernah sembuh juga. Bapak Ibu, Anda pernah nggak berharap pada sesuatu yang bisa menolong Anda, tapi apa yang Anda harapkan nggak pernah menolong Anda? Pernah nggak ngarep sama orang itu janjiin sesuatu sama saudara. Tenang, kenalan saya banyak, nanti saya akan telepon sekali aja, banyak yang nolong kamu. Udah tenang. Kita terlanjur ngarep kan sama orang ini kan. Ternyata begitu pisah, dia ketemu sama temennya, dia ngomong di belakang, itu orang udah nggak ada harapan. Lah terus kamu kenapa kok ngomong gitu? Kasihan, ya, kasih sedikit harapan, tapi harapan palsu. Ya. Lah kitanya udah terlanjur ngarep kan, kapan kok nggak ada pertolongan? Ternyata itu cuman kolam palsu, nggak pernah ada malaikat turun ke situ. Dia berharap kolam itu menyembuhkan dia, tapi kolam itu pun kolam palsu. Kolam palsu saja dia kalah cepat melulu. Udah harapannya palsu, dia masih kalah cepat melulu. Kurang pengharapan habis Bapak Ibu orang ini. Makanya Yesus tahu, ini penting Bapak Ibu. Ketika kita sudah tidak punya lagi harapan, kadang-kadang kalau kita ini udah putus asa,
Harapan yang paling kosong, paling aneh, paling bodoh pun kadang-kadang kita masih berharap juga, Bapak Ibu. Kayak saya, udah ke dokter semua sudah, minum semua sudah, begitu ada orang bilang, coba pijet pembuka rahim. Ya udahlah, dicoba juga lah. Lah soalnya udah gak ada harapan. Sudah tahu gak waktu datang ke tempatnya? Masuk gang, gelap-gelap, lantainya masih dari semen, yang mijet ternyata nenek-nenek. Kalau orang Jawa bilang mbok-mbok. Wah, suasananya mencekam kayak film horor, saudara. Ya, pakai tikar dari plastik namanya raffia. Anda tahu Bapak Ibu yang warna-warni itu, ya kan? Waduh, ngeri banget. Secara akal saya bilang, ini mah bohong, ini mah nggak mungkin bisa, ini mah apa ini? Tapi namanya orang nggak punya harapan, yang bohong pun juga dicoba. Itu saking udah putus asanya. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Tahu kalau pinjol itu menjerat. Kalau saya pinjol, gawat ini, bahaya ini, saya nggak bisa bayar cicilannya. Gawat ini, bisa dikejar-kejar sampai ke ujung bumi. Tapi udah nggak ada harapan lain. Maka pinjol yang paling berbahaya, menjerat dan merusak hidup pun, ya saya pakai juga. Lah soalnya saya pinjem udah nggak ada yang minjemin. Minjem keluarga nggak pinjemin, minjem teman-teman nggak punya duit, pura-pura nggak punya duit, pinjem bank nggak mau dipinjemin, minjem gereja ya jelas nggak boleh, apalagi pinjem gereja, apalagi ini bukan lembaga peminjaman keuangan. Kalau mau pinjem siapa lagi? Ya cuman ini satu-satunya harapan, walaupun harapan itu bahaya. Sudah, itu dia. Makanya seringkali orang tidak beranjak meninggalkan tempat yang sudah jelas-jelas tahu dia gagal. Kenapa dia nggak pergi dari situ? Ini orang kok nggak pergi dari kolam itu, padahal dia udah sekian tahun nggak pernah sembuh, nggak pernah bisa nyemplung juga. Ngapain dia di situ terus? Karena cuma tempat itu yang dia punya, Bapak Ibu. Anda pernah nggak punya pasangan, ya, yang memang ya resek gitu ya? Bahkan saya pernah ketemu satu orang belum menikah loh, cewek. Pacarnya kalau emosional gebukin dia. Semua teman-temannya bilang begini, putusin, tinggalin dia, jangan sama dia lagi. Tapi dia nggak pernah putusin. Kenapa? Dia bilang begini, cuman dia satu-satunya yang pernah, minimal pernah menyatakan sayang sama saya. Orang tua saya nggak sayang sama saya, teman-teman saya nggak ada yang perhatian sama saya. Ada orang ini pernah satu kali dia perhatian sama saya. Ya walaupun saya digebukin sama dia, nggak apa-apa. Yang penting masih ada yang perhatiin hidup saya. Saudara nangkep? Sedih nggak? Sedih. Kadang-kadang kita tahu tempat itu gagal, ngerusak hidup kita. Tapi kenapa kita nggak tinggalin? Karena cuman itu yang kita punya. Udah nggak punya lagi yang lain, Bapak Ibu. Tuhan tahu. Makanya poin pertama, Tuhan tahu keadaanmu yang buntu. Dan dia bukan cuma tahu, dia peduli. Kalau orang lain pengen tahu tapi enggak peduli, namanya kepo. Ya. Gimana? Suamimu masih selingkuh? Wah, kelihatannya perhatian. Padahal dia lagi kulaan. Saudara tahu kulaan enggak? Itu bahasa Jawa, kulaan itu ambil barang buat dijual lagi. Banyak orang kepo tuh kulaan Bapak Ibu ya. Gimana ceritanya gimana? Wah, kita pikir perhatian mau didoain kan? Kita cerita, habis itu satu RT tahu. Lah ini kok pada tahu semua? Saya cuma cerita sama satu orang ini. Wah, ternyata dia kulaan ya, ngambil barang buat dijual lagi. Bapak Ibu cerita kita ya kan? Tapi Yesus bukan cuma tahu, dia peduli. Makanya Bapak Ibu dia ngomong, maukah engkau sembuh? Orang ini jawab, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat Bapak Ibu jawaban orang ini. Dia masih berpikir jawabannya di mana? Kolam. Yesus muncul di hadapan dia pikir, nih orang mau bantuin saya nyemplungin ke kolam nih kayaknya nih. Karena harapan saya kolam. Bapak Ibu kita seringkali kalau sudah mentok buntu, lalu kita pikir kita punya satu jawaban. Pasti itu. Kita maksa harus itu. Kenalin saya sama orang itu. Kalau kamu kenalin sama orang itu, masalah saya selesai.
kasih saya duit, nanti kalau saya punya duit, masalah saya pasti selesai. Menurut kita. Tapi Anda harus tahu Bapak Ibu, kadang cara yang kita kira tepat, kita pikir harus kayak gini, kadang-kadang cara itu tidak bisa menolong kita. Orang itu pikir kolam, bawa aku ke kolam itu Pak, aku pasti sembuh kalau kamu cemplungin ke kolam itu. Yesus tahu bukan kolam itu jawabannya. Itu hanya harapan palsu. Tapi orang ini gak punya jawaban lain selain kolam itu, walaupun itu palsu. Yesus tahu ini orang udah putus asa banget. Itu pun masih harapannya palsu lagi. Makanya dia datang. Bapak Ibu, kalau Anda duduk di ruangan ini mendengar khotbah ini, tidak kebetulan. Anda mungkin sudah mikir gini, alah aku datang yang nanti sore, bukan saya yang khotbah. Asik. Anda mungkin mikir minggu depan aja masih ada gerejanya, nggak kemana-mana kan gerejanya di situ-situ aja kan. Saya datang minggu depan, tapi kok ya Anda putuskan datang juga. Anda dengar firman Tuhan hari ini, karena Tuhan tahu bahwa mungkin Anda sudah putus asa, nggak tahu harus bagaimana lagi. Dia peduli, dia mau menolong Anda. Makanya bilang Bapak Ibu, tepuk orang pundak di kiri kanannya bilang begini, Tuhan mau menolong Anda. 1, 2, 3, tepuk pundaknya, Tuhan mau tolong Anda. Dalam hati Anda bilang, kayaknya lu deh yang lebih perlu ditolong ya. Saya mau baik-baik aja gitu ya. Seringnya cara Tuhan menolong itu di luar pengertian dan pengetahuan kita Bapak Ibu. Kita pikir, gini loh Tuhan, kenalin aku sama ini, nanti gini, diginiin, tolong Tuhan. Wah, Bapak Ibu, kalau Anda berdoa, jangan batasi caranya. Kalau doa sama Tuhan tuh jangan ngatur caranya. Jangan gini kalau doa, Tuhan tolong ya, nanti giniin, terus kasih aku gini, ketemuin aku sama ini, nanti terjadi gini, minimal minggu ini. Waduh, dikasih deadline lagi. Ya. Kalau bisa dipercepat, lebih bagus Tuhan. Wah, doanya jangan ngatur Tuhan, karena kadang-kadang kita nggak tahu cara yang terbaik itu kayak apa. Tuhan tahu cara yang terbaik. Dan cara Tuhan kadang-kadang nggak kepikiran. Bapak Ibu, saya pikir terakhir nih, saya tahun ke-13 pernikahan tuh, terakhir. Saya pikir ya udahlah semua sudah dicoba. Tinggal satu yang belum dicoba, bayi tabung. Kemungkinannya kan lebih tinggi daripada cara-cara yang lain. Oke, kita bayi tabung lah, coba Bapak Ibu. Gara-gara bayi tabung istri saya hampir mati Bapak Ibu. Loh kok bisa? Penasaran. Ya. Tapi kurang 10 menit waktu saya, nggak cukup. Ya, kapan-kapan saya ceritakan detailnya Bapak Ibu. Hampir mati istri saya. Untung nggak jadi. Akhirnya saya ngomong sama istri saya gini, kalau kayak gini caranya mau punya anak, nggak usah. Kesel saya, nggak usah. Udah, kita nggak akan punya anak lagi, nggak apa-apa. Setelah istri saya hampir mau mati gara-gara program bayi tabung itu, gagal pula, nggak dapet. Udah, wah itu saya mau udah selesai itu, udah nggak bakal punya anak. Sudah tahu nggak? Tahun ke-14, normal, alami, nggak pakai program, nggak pakai apa-apa, istri saya hamil. Saya kalau ditanya, Pak caranya gimana? Lu jangan tanya saya nggak ngerti. Ya tapi tetap berhubungan nggak? Iya, kalau nggak mah anak saya Mesias berarti dikandung oleh Roh Kudus, istri saya Maria itu. Ya tetaplah ya. Tapi maksudnya tuh nggak pakai program ini minum itu, udah nggak ada, udah normal alami aja Bapak Ibu. Saya nggak bisa mengerti cara Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau menolong Anda, kadang-kadang caranya bukan seperti yang Anda mau. Jadi Anda jangan maksa dan Anda jangan atur Tuhan, Anda percaya aja. Berdoa, percaya, berserah, jalani yang terbaik. Anda bisa lakukan apa? Lakukan. Nanti Tuhan bekerjanya kita nggak tahu bagaimana caranya. Oh banyak, kalau saya mau suruh cerita kesaksian-kesaksian model kayak gitu banyak Bapak Ibu. Ya. Nah makanya nomor 2, ini bukan soal bagaimana caranya, ini soal siapa yang melakukannya. Kalau Yesus yang melakukannya, mau caranya aneh sekalipun berhasil. Tapi kalau bukan Tuhan yang melakukannya, mau kopro, salto, ya guling-guling, ya belum tentu terjadi juga. Makanya Yesus gak nanggepin orang ini. Dia ngomong begini, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan.
pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, apa yang gagal diusahakan selama 38 tahun orang ini berusaha, diselesaikan Yesus cuman pakai satu kalimat. Artinya apa? Di hadapan kedaulatan Allah, kenyataan manusia itu nggak ada pengaruhnya. Saudara mau cerita ya, ini tuh gara-gara orang tuaku, aku lahirnya itu gara-gara kayak gini, ini gara-gara dia punya duit banyak menzolimi saya. Kenyataannya Anda ceritakan, kalau Yesus Tuhan sudah bekerja, itu semua nggak ada pengaruhnya. Kalau saya mau ceritakan 14 tahun itu, Tuhan, ini kami udah ganti-ganti dokter bilang katanya begini, begitu, ini tuh udah nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bilang hari ini berhasil, ya berhasil. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, ya belum waktunya Bapak Ibu. Walaupun Anda udah muter-muter jungkir balik kayak apapun. Di hadapan kedaulatan Allah, kenyataan manusia itu tidak ada artinya. Bukan berarti bohong loh ya, itu kenyataan, memang itu kenyataan. Pak jangan gitu, hidup saya susah. Iya saya tahu, kelihatan dari wajahnya. Ya. Memang itu susah, siapa yang bilang itu gampang? Susah memang. Tapi kalau Tuhan sudah berdaulat dan berkehendak, sesusah apapun itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya kenapa Yesus ngomongnya kok bangun, angkat tilam, berjalan. Kok Yesus gak ngomong gini, bangun, pergi. Kok disuruh angkat itu tilam itu kasur Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi orang lumpuh, boleh keyboard block chord nada Korea gitu? Asik, bercanda. Sudah tahu nggak kenapa kok suruh angkat tilam? Buat orang lumpuh, tilam atau kasur itu kapling hidupnya dia. Dia tidur di situ, dia makan di situ, dia setiap hari nggak kemana-mana di atas tilamnya terus. Itu kapling hidupnya dia. Waktu Yesus ngomong gini, angkat tilammu, artinya begini, malam ini kamu nggak tidur di sini lagi. Ini terakhir kalinya kamu lihat kolam yang palsu itu. Malam ini, bahkan detik ini, kamu akan pergi meninggalkan kolam ini. Artinya apa? Waktu Allah bekerja, hidupmu move on, maju. Kamu akan meninggalkan tempat keputusasaan itu. Bahkan kamu mungkin sudah akan lupa rasanya bagaimana. Bapak Ibu, waktu anak saya lahir, lalu rumah kami yang cuman berdua isinya itu sepi gitu ya. Tiba-tiba malam ketika anak saya dibawa pulang gitu ya, ramai dengan tangisan kan. Terus kami mulai sibuk kan, ganti popok lah, apalah, mandiin lah, apa segala macam. Hanya butuh 1 minggu Bapak Ibu. Saya sudah lupa rasanya 14 tahun cuman berdua sama istri doang. Lupa rasanya. Sekarang kalau saya disuruh nginget-nginget gitu ya, lebih banyak rasanya itu ketika sudah ada anak ketimbang waktu belum punya anak. Bapak Ibu. Maksudnya apa? Tilamnya udah gak ada. Saudara mungkin sudah bertahun-tahun menderita gitu ya, berjuang. Tapi waktu nanti Tuhan lakukan sesuatu, jebret. Itu kayak tiba-tiba 38 tahun, 15 tahun, 14 tahun, berapa tahun itu hilang semuanya, lupa rasanya. Itu waktu Tuhan bekerja. Makanya Bapak Ibu, poin nomor 3, jika Allah hadir di dalam hidupmu, harapan akan muncul walaupun di tengah kemustahilan. Apa yang kita sedang perjuangkan hari ini mungkin belum kelihatan hasilnya. Tapi tugas kita adalah menunggu Tuhan bekerja. Karena Dia pasti bekerja. Caranya gimana? Nggak tahu. Jangan batasi. Hanya karena cara-cara yang kamu usahakan gagal nggak berhasil, bukan berarti Tuhan juga pasti gagal. Karena Tuhan selalu punya cara, bahkan kalau tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Loh saudara tahu nggak itu orang Israel terdesak di depan laut. Udah itu jalan buntu, nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Saudara mungkin kayak orang Israel itu, saya mau kemana? Di depan saya musuh. Kalau saya maju, saya menyongsong malapetaka. Tapi kalau saya mundur, ini laut. Saya mati juga. Saya mesti ngapain Tuhan? Tahukah saudara Allah yang kau sembah?
Allah yang membelah laut demi membuka jalan buat umat kesayangannya. Kalau tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan buat kita. Saudara mungkin sudah setengah mati berjuang membuka jalan dan gak pernah berhasil. Ya, karena kita manusia. Tapi engkau tidak sendirian. Allahmu yang kau sembah bukan Allah yang mati, yang tidak tahu apa keadaanmu dan tidak mendengar jeritan doamu. Allahmu yang kau sembah, pencipta langit dan bumi. Dan dia tahu, dan dia peduli. Dan dia sedang bekerja di tempat-tempat yang kita tidak bisa lihat. Jadi pulang dari sini Bapak Ibu, jangan hilang pengharapanmu. Doa lagi, datang pada Tuhan lagi, bawa imanmu kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyi satu lagu dari Pak Niko. Tiada yang seperti Engkau. Sudah tahu lagunya ya? Kita nyanyi bersama Bapak Ibu, datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari. Tiada yang seperti Engkau. Dia mengasihi, mengasihiku. Mari angkat iman sambil menyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Semua seru doa, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup melawan, oh seluruh kehidupanku. Bersama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Bersama-sama angkat hati, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. dengan hati. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Katakan kau turun tangan. Kau turun tangan Ya, memberkati. dia pasti turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Sekalipun kadang-kadang mata kami melihat keadaannya belum bertambah lebih baik, tapi kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami berserah kepadamu, kami percaya kepadamu, kami melakukan yang terbaik bagian yang kami bisa lakukan. Tapi kami percaya Tuhan di tempat-tempat yang tersembunyi juga melakukan yang Tuhan lakukan bagi kami. Kuatkan hati yang sudah mulai goyah, bangkitkan iman yang sudah mulai pudar, lahirkan kembali pengharapan yang sudah mulai tenggelam. Tuhan, Engkau menyertai kami, firman-Mu menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa, tapi saya rekomen ada 2 judul. Judul yang pertama itu Takkan Sama Lagi Selamanya. Yang saya khotbahkan tadi adalah bab 1 dari buku itu Bapak Ibu. Takkan sama lagi selamanya. Lalu judul kedua itu Olah Rasa. Itu bagaimana kita mengendalikan, menguasai perasaan-perasaan supaya kita itu hidupnya jadi lebih tenang dan sehat. Nanti Bapak Ibu bisa tanya di counter meja buku di depan. Ada judul-judul yang lain juga Bapak Ibu bisa lihat. Tuhan Yesus memberkati.